السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان، وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي كان يخص رمضان بما لم يخص به غيره من صلاة وتلاوة وصدقة وبر وإحسان. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين آثروا رضا الله على شهوات نفوسهم فخرجوا من الدنيا مأجورين، وعلى سعيهم مشكورين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي جماع الخير كله، فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat, a'azzakumullah. Apa kiranya yang akan kita lakukan jika kita diberitahu bahwa seorang ulama besar atau pejabat negara atau tamu istimewa lainnya akan berkunjung ke rumah kita? Pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangannya. Mulai dari hidangan, tempat persinggahan, ataupun segala sesuatu yang bisa membuat tamu tersebut merasa betah selama kunjungannya di tempat kita. Persiapan itu tentunya akan lebih istimewa dan lebih serius apabila kita tahu bahwa kunjungan itu adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya yang kita miliki. Baru kemarin rasanya kita menyambut Ramadan tahun lalu. Ternyata sekarang tamu istimewa tersebut telah datang kembali. Belum lepas dari ingatan hari-hari Ramadan yang kita lalui. Keikhlasan, muraqabah, pengagungan Allah, puasa, tarawih, tilawah Al-Quran, menghadiri kajian dan sedekah. Ternyata berbagai ibadah mulia tersebut sekarang sudah kembali berada di depan mata. Itulah waktu, pergantian siang dan malam, pertukaran detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, seakan saling mengejar tanpa hentinya. Perputaran matahari dan peredaran bulan adalah lingkarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah
bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Sidang Jumat yang berbahagia, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan sukacita. Tak lupa beliau menyampaikan kabar gembira mengenai kedatangannya kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Para hadirin rahimakumullah, tidak ada yang menjamin bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Apalagi bisa menjumpai Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Sebab tidak ada di antara kita yang mengetahui secara pasti berapakah sisa jatah usia kita di alam yang fana ini. Hanya manusia bijak yang memanfaatkan apa yang ada di hadapannya dengan baik, serta tidak menggantungkan angan-angannya terhadap sesuatu yang belum pasti kedatangannya. Maka anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita sebelum menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kita akan terpacu untuk memaksimalkan waktu di dalamnya guna mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak mungkin, sekaligus membersihkan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita terdorong untuk berpuasa dengan sebaik mungkin. Dalam arti mengikhlaskan ibadah ini hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar karena ikut-ikutan masyarakat sekitar, atau karena tidak enak dengan rekan kerja yang kebetulan seluruhnya berpuasa, atau bahkan berpuasa hanya untuk mencari remeh-temeh kedudukan sosial atau jabatan politik yang hanya bersifat sementara. Jangan lupa, lindungi puasa dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengkikis habis pahala puasa tersebut. Seperti orang yang berpuasa tapi tetap mengumbar bebas pandangan matanya, atau membiarkan telinganya dimasuki suara-suara yang tidak layak untuk didengar, atau membebaskan lisannya untuk menggunjing, berdusta, mengadu domba, dan perilaku buruk lainnya. Puasa model di atas dikhawatirkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para pelakunya terancam akan masuk ke dalam golongan yang telah disitir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa haus dan rasa lapar. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk menjaga ibadah salat, terutama salat fardu sebelum salat sunnah, menegakkan salat 5 waktu sebelum salat tarawih. Jangan sampai kita termasuk golongan yang gemar meramaikan masjid-masjid saat salat tarawih, tapi enggan untuk menunaikan salat zuhur, salat asar, dan salat fardu yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang melebihi kecintaanku padanya dibandingkan amalan yang aku wajibkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari.
Setelah sholat wajib dijaga dengan baik, baru iringilah dengan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih. Terutama secara berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang salat bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Sidang Jumat yang kami hormati, anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita terpacu untuk mengasah kepedulian sosial dan empati terhadap sesama. Sebab salah satu hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan adalah agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum miskin dan papa. Lalu kita senantiasa tergugah untuk mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Adapun orang-orang yang melalui bulan Ramadan akan tetapi penyakit pelit tidak juga terkikis dari hatinya, sungguh sangat merugi mereka. Sebab puasanya kosong dari makna. Contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di bulan Ramadan beliau melejitkan sifat kedermawanan sampai ke puncaknya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan kalau beliau sudah masuk ke bulan Ramadan, maka kedermawanan beliau akan dinaikkan sampai ke puncaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan suatu hari di bulan Ramadan menjelang berbuka puasa, datanglah seorang pengemis ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad mengecek isi rumahnya. Ternyata di dalam rumahnya tidak tersisa makanan kecuali hanya 2 potong roti kering. Yang satu beliau siapkan untuk berbuka, dan roti kering yang satunya beliau siapkan untuk bersahur. Apa yang beliau lakukan jamaah? Beliau berikan dua-duanya untuk sang pengemis. Bagaimana beliau berbuka dan bagaimana beliau bersahur? Beliau berbuka hanya dengan segelas air putih, dan beliau bersahur keesokan harinya hanya dengan segelas air putih. Subhanallah. Para hadirin rahimakumullah, anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita berusaha untuk memaksimalkan waktu guna membaca kitab suci Al-Quran. Sebab bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan bulan ini untuk mengecek hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikh ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan sampai Ramadan selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecek hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, para ulama kita dahulu menghabiskan waktunya untuk membaca dan mengkaji Al-Qur'an di bulan Ramadan. Banyak di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran sekali dalam 10 hari. Ada yang menghatamkan sekali dalam 7 hari. Bahkan ada yang menghatamkan sekali dalam 3 hari. Imam Az-Zuhri rahimahullah menyampaikan petuahnya, "Idza dakhala Ramadan fa innama huwa qiraatul Qur'ani wa it'amut ta'am." Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka prioritas kita adalah membaca Al-Quran
dan memberi makan kepada fakir miskin. Mari kita teladani Rasulullah SAW. Kita teladani para sahabat Nabi SAW. Kita teladani para ulama Islam dengan mengisi waktu kita dengan membaca Al-Quran. Dan akan lebih baik lagi apabila kita berusaha untuk memahami kandungan yang ada di dalamnya dan meresapi maknanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh dengan berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran darinya. Al-Quran surat Shad ayat 29. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam ووفقنا لإدراك شهر الصيام والقيام أحمده سبحانه وله الحمد في البدء والختام والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Sidang Jumat yang kami hormati, bulan Ramadan adalah masa yang sangat terbatas. Bulan Ramadan hanya terdiri dari beberapa hari saja. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan dalam firman-Nya, ayyaman ma'dudat. Ramadan cuma beberapa hari saja. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Namun, siapapun yang berhasil memanfaatkan dengan baik waktu yang sangat singkat ini, niscaya dia akan beruntung. Bagaimana tidak? Sedangkan dalam satu malam saja, yakni ketika Lailatul Qadar, kita bisa mendulang pahala sepadan dengan ibadah selama 83 tahun 4 bulan non-stop, bahkan lebih dari itu. Semakin besar pahala suatu amalan, maka akan semakin besar godaan yang memalingkan hamba dari amalan tersebut. Setan pun juga akan semakin bersemangat untuk menyibukkan hamba dengan hal-hal yang remeh-temeh untuk menghalanginya. Maka jangan heran apabila kita dapatkan di saat kaum mukminin sibuk bertaqarrub kepada Allah di malam-malam Ramadan, duduk bersimpuh menghibah dan memohon ampunan kepada yang Maha Pengampun. Ternyata di waktu yang sama tidak sedikit di antara manusia yang begadang menghabiskan waktunya ngobrol ngalor ngidul dengan teman-temannya. Orang lain menangisi dosa-dosanya yang menumpuk, sedangkan dia malah meneteskan air mata karena terharu, terbawa aluran cerita fiksi sinetron yang dia tonton. Orang lain tersenyum bahagia menjemput ampunan Allah, sedangkan dia tertawa terbahak-bahak dengan lawakan yang disiarkan di layar kaca. Sungguh merugi orang-orang yang menjumpai Ramadan, kemudian dia berpisah dengan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Qala Jibril, malaikat Jibril berkata, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lah. Celaka, rugi manusia yang ketemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Nabi SAW yang ada saat itu, beliau berkata, amin ya Allah,
kabulkanlah doa malaikat Jibril tadi. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ول علينا خيارنا وقنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا وقنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا وقنا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.